Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Jadi saya akan menjelaskan masalah pernapasan diafragma. Jadi dari kolom komentar akun saudara kita yang bernama Yusi Wakaba. Mas DJ mau tanya, tapi di luar video ini, apa Mas DJ pernah melakukan pernapasan diafragma? Itu loh Mas, yang mengencangkan otot esofagus. Suwun Mas atas jawabannya. Langsung saja saya praktekkan pernafasan diafragmanya. Jadi pernafasan diafragma itu ketika tarik nafas itu dari hidung dan mengeluarkan dari mulut. Tarik. Gitu. Nah, ini ketika kita menariknya, kalau orang umum itu bernafas memakai dada. Nah, yang mengembang itu bagian dada, terus dibuang lagi. Nah, ini ketika pernapasan diafragma itu memakai perut. Jadi yang kita kembangkan itu perut, bukan di dada. Jadi seperti ini contohnya. Jadi ketika kita tarik nafas itu pol banyak, terus langsung dibuang pelan-pelan dari mulut. Tarik nafas dari hidung lagi, pelan-pelan lagi. Masuk ke rongga perut. Terus kita lepaskan lagi lewat mulut. Nah, biasanya diulang sampai 10 kali. Nah, tetapi aturan untuk penderita asam lambung itu tidak berdiri, dan kalau bisa jangan berdiri. Lebih baik kita duduk menyandar. Nah, terus tangan kita taruh di atas lutut. Jadi di posisi santai kita, posisi tegap. Nah, tidak membungkuk, kita harus menyandar gini. Terus bagaimana Mas kalau berbaring? Saya tidak menyarankan berbaring, karena berbaring itu bisa beresiko katup esofagus kita terkena cairan asam lambung. Lebih baik menyender saja. Ini dilakukan biasanya setiap hari. Mas DJ dulu pernah tidak melakukan itu? Dan bagaimana hasilnya? Sebetulnya untuk apa sih pernafasan diafragma ini? Saya dulu karena ya namanya orang sakit, saya terkena asam lambung dulu, ya wajar sebetulnya banyak mencari informasi supaya cepat sembuh. Ini bagaimana caranya, itu ya wajar sebetulnya. Jadi saya melakukan pernapasan diafragma ini sampai hampir 3 bulan. Saya rutin setiap hari, pagi, sore, sampai mau tidur pun saya melakukan itu. Nah, kemudian pernah saya coba ketika saya berdiri. Nah, makanya tadi saya bilang jangan berdiri. Itu ketika saya sedang berdiri, terus saya mencoba pernapasan diafragma, saya pusing sampai gelap, hampir jatuh. Itu pernah. Terus kadang-kadang ketika lagi enak tarik nafas, keluarkan baru dapat 3 kali atau 4 kali, hidung tahu-tahu mampet, itu pernah. Nah, kemudian saya coba dengan duduk, itu lebih enjoy, lebih santai. Sebetulnya pernapasan diafragma ini bagus bagi Anda yang kira-kira ketika Anda mencoba itu ada hasilnya. Itu silahkan dilanjut, tidak masalah. Nah, tetapi untuk saya pribadi, saya dulu rutin hampir 3 bulan itu tidak ada hasil. Jadi sebetulnya pernapasan diafragma ini kan rutin dilakukan oleh para penyanyi supaya memiliki vokal yang lebih bagus dan memiliki suara atau nafas yang lebih panjang. Tetapi juga banyak yang menyarankan untuk para penderita GERD. Jadi kesimpulannya, pernafasan diafragma ini sebetulnya tidak terlalu signifikan mempengaruhi kesembuhan kita. Nah, yang perlu Anda rutinkan, yang saya lakukan dulu, makanya saya sampai sembuh, saya bisa terlepas dari kecemasan saya,
tenaga saya bisa pulih, rasa kelingan saya itu bisa hilang, ya dengan jalan sore. Jalan sore, banyak minum, terus tetap menjaga makanan, tetap menghibur diri. Karena penderita asam lambung ini penyakitnya bukan hanya di lambung, di pikiran. Jadi ketika kita tidak bisa mengontrol pikiran kita masih sering marah, kita memikirkannya hal-hal yang tidak nyata, ya ini akan menguras banyak energi, sedangkan pencernaan kita sedang bermasalah. Energi kan kita dapat dari makanan, pabriknya lagi bermasalah, otomatis yang diproduksi pun belum maksimal. Nah, tetapi bagi Anda yang melakukan pernapasan diafragma itu, wadah hasilnya saya lebih enjoy, saya lebih agak enakan, ya silahkan dilanjut tidak masalah. Sembari Anda melakukan pola-pola yang lain. Nah, tetapi pada intinya pernapasan diafragma ini bukan serta-merta adalah solusi utama. Nah, solusi utamanya adalah Anda tetap menjaga pola hidup Anda yang lebih baik. Jadi masalah pola-pola 3P, ini apa sih 3P ini Mas DJ kok uh, jarang sekali membahas, padahal saya sering mendengar ini atau saya sering membaca 3P ini banyak diucapkan orang nih, bagaimana, apa Mas DJ dulu juga menerapkannya? Tunggu di next video, insya Allah saya bikinkan videonya. Jadi untuk saudaraku itulah tadi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah ucap atau kekeliruan dalam saya menyampaikan sesuatu, saya mohon maaf karena itu mutlak dari saya. Tetapi jika ada benarnya itu datangnya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh total, tetap semangat. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.